Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afdal Cahaya Pratama, Koas Ilmu Kesehatan Anak yang sekarang di bagian instalasi perawatan neonatus. Kali ini kita akan berbicara mengenai kasus yang jarang ditemukan, hanya terdapat satu dalam 2.200 kehamilan atau persalinan. Kasus tersebut adalah kasus hernia diafragmatika. Apa itu hernia diafragmatika? Merupakan cacat kongenital yang terdapat sebuah lubang pada otot diafragma atau otot yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Lubang pada otot-otot diafragma memberikan kesempatan organ-organ pada rongga perut seperti usus dapat naik masuk ke rongga dada. Adanya organ yang masuk ke rongga dada ini disebut hernia. Dalam tahun 2022 terdapat 2 kasus yang datang ke RSUD Arifin Ahmad. Dan yang penting pada kasus ini adalah segera kita tindak tapi juga tidak terburu-buru. Artinya adalah urgensi tapi bukan emergensi. Karena ini kasus rujukan, yang penting bagaimana cara kita merujuknya dari tempat lahir ke tempat pertolongan yang sebagaimana mestinya. RSUD Arifin Ahmad sebagai rumah sakit rujukan telah dilengkapi oleh presentasi lengkap seperti NICU, bedah anak, serta spesialis jantung anak. Sebagai contoh, kasus A datang ke IGD dengan intubasi ETT telah terpasang dan dilakukan pemeriksaan saturasi masih bagus, dan selanjutnya akan dilakukan ronsen, pemeriksaan eko untuk melihat kelainan jantung, pre-op bedah, dan dilakukan pembedahan. Setelah dilakukannya operasi 5-6 hari kita lakukan perawatan luka bekas operasi. Bayi sudah diperbolehkan pulang dengan kondisi baik. Berikut adalah contoh ronsen sebelum dan sesudah. Pada kasus ini telah terganggu proses bernafas bayi karena usus yang masuk ke dalam paru, sehingga jika kita melakukan pemberian minum atau kita lakukan pemompaan dengan PTP, justru udaranya akan masuk ke lambung atau ke usus, sehingga usus yang ada di paru-paru tentu saja akan mengembang dan menekan paru-paru di sebelahnya. Jadi merujuknya harus dalam keadaan lambung kosong dan merujuknya dalam keadaan intubasi yang terpasang. Dan kadang-kadang paru-paru yang sudah tergenjek oleh lambung atau usus tadi juga sudah tidak berkembang atau istilahnya dengan hipoplasi paru. Jadi tetap beresiko ya guys. Yang terpenting adalah kenali tanda-tanda hernia diafragmatika dari awal, yaitu bayi tanpa sesak, dadanya membesar, perutnya skapoid, suara usus terdengar di rongga toraks, dan jika sudah yakin itu hernia diafragmatika, segera lakukan intubasi dan dirujuk ke tempat rujukan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan tetap semangat.